Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini saya ingin membawakan mengenai tugas kelompok agenda 2 hari kedua latihan dasar CPNS tahun 2022 mengenai tokoh panutan. Anggota kelompok ini adalah saya sendiri, Evan Adesa Harjo, Erna Kusuma Wardani, Zafira Fahrianti, Andri Ahmad Suyana, dan Rahmat Darussalam. Tokoh pertama yang ingin kita angkat pada kesempatan kali ini adalah Direktur RSUD Ansari Saleh, Dr. Izak Zulkarnain Akbar, spesialis ortopedi FICS. Beliau sudah menerapkan core value ASN berakhlak dengan penjabaran 1. Berorientasi pelayanan. Beliau mengutamakan pelayanan selesai, baru mengerjakan hal lain. Meeting atau kegiatan lain dilakukan di jam selesai pelayanan. 2. Core value akuntabel. Beliau melakukan pelayanan tepat waktu, disiplin mengisi rekam medis elektronik secara lengkap. 3. Core value kompeten. Beliau bekerja sesuai SOP, fungsional dan struktural, mengikuti pelatihan update ilmu, dan mengadakan webinar. 4. Core value harmonis. Beliau sebagai pemimpin selalu memberikan fasilitas komunikasi dengan tim fungsional secara rutin. 5. Core value loyal. Beliau mengikuti apel, mematuhi arahan pimpinan. Kemudian, pada core value adaptif, beliau selalu melakukan inovasi dalam pengisian rekam medis elektronik. Dan yang terakhir, pada core value kolaboratif, dalam sisi fungsional perawatan pasien, bekerja sama dengan dokter spesialis lain yang secara struktural bersinergi dengan rumah sakit lain di Banjarmasin. Tokoh kedua yang ingin diangkat adalah Ibu Happy Ika Kurniawati, SPD. Beliau adalah seorang guru di SLB Negeri Marabahan. Beliau juga sudah menerapkan core value ASN berakhlak dengan penjabaran pada berorientasi pelayanan. Beliau mengajar kelas sesuai dengan jam yang sudah dijadwalkan. Kemudian core value akuntabel, beliau menyusun perangkat pembelajaran dengan lengkap. Kemudian pada core value kompeten, beliau mengikuti kegiatan seminar-seminar pendidikan sesuai bidangnya. Core value harmonis, beliau mengimbaskan materi-materi tentang yang diperlukan kepada teman sejawat tanpa memandang perbedaan. Kemudian pada core value loyal, beliau mampu menjadi wakasek kurikulum dengan baik. Dan pada core value adaptif, beliau melakukan inovasi dan perubahan terkait kurikulum saat pandemi di sekolah. Dan pada core value kolaboratif, beliau bekerja sama dengan teman sejawat dengan menyusun program kerja tahunan. Tokoh ketiga yang ingin kita angkat adalah Bapak Andi Jaya, Sarjana Keperawatan Nurse. Beliau merupakan seorang kepala ruangan Alexandri 3 RSUD Dr. Muhammad Ansari Saleh. Beliau juga menerapkan core value ASN berakhlak dengan berorientasi pelayanan, yaitu beliau datang bekerja tepat waktu dan langsung melakukan kegiatan kepala ruangan, seperti menuliskan petugas lapangan jadwal petugas tanggap darurat, mencek jumlah pasien, dan memimpin serah terima pasien. Kemudian akuntabel, beliau tegas memberikan aturan yang bermanfaat bagi pasien dan harus diikuti oleh perawat pelaksana dengan baik. Pada core value kompeten, beliau mengikuti seminar-seminar keperawatan dan membagi informasi tersebut kepada perawat lain di ruangan. Pada core value harmonis, beliau bertutur kata lemah lembut dalam menegur perawat-perawat pelaksana yang keliru dalam memberikan perawatan dan menengahi konflik yang bisa terjadi dan biasa terjadi antar perawat. Pada core value loyal, beliau tidak pernah absen melaksanakan apel pagi, kecuali pada saat terjadinya pelayanan atau ada keadaan mendesak yang berhubungan dengan pelayanan. Kemudian pada core value adaptif, beliau memahami penggunaan IRM atau elektronik rekam medis dengan baik sehingga bisa untuk mengajarkan kepada perawat-perawat lain yang ada di ruangan. Kemudian pada core value kolaboratif, beliau senantiasa mengadakan rapat bulanan untuk melakukan musyawarah dengan perawat yang ada di ruangan dalam hal peningkatan mutu pelayanan pada pasien. Berikutnya yang ingin kita angkat adalah Dr. Gigi Winda Aryani. Beliau adalah seorang dokter gigi di Rumah Sakit Gigi dan Mulut Gusti Hasan Aman, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Beliau dalam kesehariannya senantiasa menerapkan core value ASN berakhlak dengan rincian berorientasi pelayanan.
beliau memberikan pelayanan terbaik dari sisi medis, mengemasnya dalam senyuman ramah, nada yang simpatik, dan membuat perawatan gigi yang menegangkan menjadi santai dan nyaman bagi pasien. Kemudian pada core value akuntabel, beliau meskipun berdomisili di Banjarbaru, namun tidak pernah terlambat. Beliau mengerjakan setiap tugasnya dengan serius dan bersungguh-sungguh, dan beliau selalu mengisi rekam medis dengan lengkap dan benar. Pada core value kompeten, beliau selalu mengikuti seminar kedokteran gigi atau non-kedokteran gigi di setiap kesempatan yang memungkinkan. Mengadakan webinar internal sharing ilmu setiap bulan sekali di masa pandemi. Kemudian pada core value harmonis, beliau tidak pernah membedakan suku agama antar golongan saat merawat pasien. Selalu menyempatkan waktu untuk beribadah setelah pelayanan selesai. Kemudian pada core value loyal, beliau menjaga rahasia pasien, rahasia jabatan, maupun rahasia negara dengan sekeras-kerasnya sesuai dengan sumpah dokter dan sumpah jabatan. Beliau tidak pernah absen dalam pelaksanaan apel pagi, bahkan sering menjadi petugas upacara, misalnya dalam membacakan Undang-Undang Dasar 1945 atau Panca Persetia Korpri. Kemudian dalam bidang adaptif, beliau mau dan cepat belajar saat ada update pada sistem pelayanan maupun sistem kepegawaian. Dan pada core value ASN kolaboratif, beliau tidak segan untuk berkolaborasi dengan sejawat dokter maupun nakes lain interdisiplin ilmu untuk memberikan kualitas pelayanan yang terbaik bagi pasien. Tokoh terakhir yang ingin kita angkat pada kesempatan ini adalah Bapak Dr. Andes Haji Rodi Hartono, Magister Pendidikan. Beliau merupakan seorang kepala sekolah di SMK Negeri 1 Kinten. Beliau dalam kesehariannya juga menerapkan core value ASN berakhlak dengan rincian, berorientasi pelayanan. Beliau selalu ramah kepada peserta didik apapun latar belakangnya, sesuai dengan slogan senyum sapa sopan santun. Kemudian akuntabel. Beliau dengan sukarela, meskipun rumah beliau jauh dengan sekolah, namun ketika hari Senin, beliau sampai rela bermalam di sekolah untuk memastikan dan mengikuti pelaksanaan upacara bendera di keesokan harinya. Pada core value kompeten, beliau tertib administrasi. Beliau tidak pernah menandatangani dokumen yang belum pernah beliau pelajari sebelumnya. Kemudian pada core value harmonis, beliau tidak pernah membedakan suku agama antar golongan saat menjalankan tugasnya sebagai kepala sekolah. Pada core value loyal, dalam hal kedisiplinan, beliau terkenal tegas dan tidak kompromi dalam hal gratifikasi ataupun penyimpangan yang lain. Pada core value adaptif, beliau sangat ketat dalam penerapan protokol kesehatan selama pandemik dan terus mengingatkan pendidik dan tenaga pendidik untuk selalu mematuhinya dengan konsisten. Dan 7, kolaboratif. Dalam program PKL, beliau tidak sungkan untuk berkolaborasi dengan perusahaan maupun instansi pemerintah untuk menjalankan program-program PKL yang linear sesuai dengan jurusan masing-masing. Sesuai instruksi dari tugas, setelah kami menampilkan tokoh panutan masing-masing, kemudian kami berdiskusi menentukan satu tokoh panutan pilihan. Dan tokoh panutan pilihan kami pada kesempatan ini adalah jeng 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 Dr. Izak Zulkarnain Akbar, Spesial Ortopedi FICS. Beliau adalah Direktur RSUD Ansari Saleh, Banjarmasin. Beliau memimpin rumah sakit dengan mengutamakan pelayanan prima untuk pasien, disiplin dalam administratif dan selalu adaptif terhadap kebutuhan pelayanan, sehingga kelengkapan sarana-prasarana selalu dikedepankan sesuai kemampuan. Selain itu, dalam memimpin, beliau selalu harmonis dengan tenaga fungsional, apapun dalam rangka peningkatan pelayanan. Dan sebulan minimal 1 kali, selalu ada pertemuan langsung dengan direktur yang membahas segala kekurangan atau yang diperlukan selama menjalankan pelayanan yang masih perlu diperbaiki. Beliau selalu berpikir inovatif dengan penggunaan Medify, pencatatan rekam medis elektronik yang terhubung dengan semua kementerian terkait pelayanan pasien adalah usaha pencatatan yang lebih baik pada masa yang ideal. Dan terus dilakukan evaluasi untuk penyesuaian dengan pelayanan kepada pasien. Selain itu, beliau juga menjalankan tugas fungsional sebagai seorang dokter spesialis ortopedi dan melakukan pelayanan sesuai dengan standar SOP pada pasien dan melakukan perawatan kolaboratif dengan disiplin ilmu yang lain
unit dalam rangka perawatan pasien bersama. Demikian penjabaran tugas kelompok dari kami. Semoga bermanfaat. Salah hilaf mohon maaf. Dengan saya Evan Air Sarjo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.